Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 35 dan 36 sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan Taesang Laojun melawan roh darah bumi. Dan dilanjut juga kemunculan Dewa Ksitigarbha. Dan di chapter 37 kali ini cerita pun diawali dengan Guru Tang yang berjalan di gurun pasir dengan Yu Tao. Yu Tao mengatakan hanya dalam semalam area sekitar Hotel Xiangxi tiba-tiba berubah menjadi gurun pasir. Guru Tang mengatakan itu bukan perubahan tempat yang tiba-tiba. Kami memang diteleportasi ke lokasi yang jaraknya ratusan mil. Perubahan yang tidak biasa ini adalah pertama kalinya mereka mengalaminya. Tiba-tiba dari kejauhan ada yang memanggil Tuan Guru Tang Sanzang. Mereka adalah Putri Tulang Putih dan Baishi. Putri Tulang mengatakan, bagaimana keadaan kalian? Guru Tang mengatakan bahwa dirinya berdua baik-baik saja. Tiba-tiba tertiuplah angin yang sangat kencang. Yu Tao mengatakan, lihatlah, itu adalah roh iblis. Putri Tulang mengatakan bahwa dirinya merasakan keberadaan monster-monster di sekitarnya. Yu Tao mengatakan, hai Putri Tulang, apa yang kamu lakukan? Putri Tulang mengatakan dirinya mengendus bau monster di sekelilingnya. Sambil mencatat, Yu Tao mengatakan apakah monster itu berbau? Putri Tulang mengatakan tentu saja ada. Monster yang berbeda, baunya juga berbeda. Baishi mengatakan ada yang dengki, ada yang serakah, ada juga yang pemalas. Keinginan di hati akan menjadi bau badan. Yu Tao mengatakan, apa yang kamu cium? Putri Tulang mengatakan bahwa baunya ini sangat aneh. Guru Tang juga mengatakan, memang benar, ini benar-benar aneh. Yu Tao yang tidak mengerti pembicaraan mereka pun jadi semakin aneh. Putri Tulang mengatakan, sepertinya kita mencium bau yang sama. Guru Tang mengatakan, ini seperti napas kematian. Mendengar Guru Tang mengatakan nafas kematian, Yu Tao semakin merasakan kepalanya mau retak dan mau pecah. Putri Tulang mengatakan, ini sama sekali bukan roh kebencian biasa. Guru Tang mengatakan bau kematian yang begitu kuat dan pekat hanya bisa datang dari satu tempat. Tiba-tiba, cuader! Petir emas pun menyambar dan terlihat banyak siluman yang berkeliaran. Guru Tang mengatakan sekelompok iblis menari dengan liar dan guntur langit meledak ke atas. Apakah kamu ingin aku melanjutkannya? Baishi mengatakan, apakah napas kematian berasal dari dunia bawah? Mendengar dunia bawah, Yu Tao jadi teringat kepada alam baka. Guru Tang mengatakan, ini memang alam yin dan ini adalah bau neraka. Tiba-tiba di sini Yu Tao terperosok dan Yu Tao pun meminta agar Guru Tang menolongnya. Hingga Yu Tao pun mengulurkan tangannya dan Guru Tang langsung meraih tangan Yu Tao dan menariknya. Terlihat di sini ledakan pasir dari bawah ke arah atas. Guru Tang mengatakan agar semuanya berlari dan pergi dari tempat ini. Sedangkan Yu Tao yang habis ditarik, Yu Tao yang tak bisa apa-apa pun dia langsung terbolak-balik di atas pasir. Dan yang bikin kerennya nih, setelah terbolak-balik itu, Yu Tao langsung bisa berlari anjay. Guru Tang mengatakan kepada Yu Tao, wow, keterampilan salto yang bagus. Yu Tao mengatakan bahwa dirinya adalah seorang warga sipil di surga. Dirinya tidak bisa melawan siluman, tetapi hanya bisa berlari dari kenyataan. Terlihat di sini dari bawah gurun pasir itu pun meledak-ledak. Angin bertiup dengan kencang dan Baishi di sini berteriak, apakah ada setan pasir? Putri Tulang mengatakan, mungkinkah itu teman Shao Jing? Angin dan pasir itu pun bertiup sangat kencang seperti badai, sehingga penginapannya pun hancur. Mereka terus berlari. Yu Tao di sini sangat mengkhawatirkan penginapannya yang telah hancur lebur bagaikan kapal pecah. Sedangkan yang lainnya di sini semuanya shock. Baishi mengatakan, kita sudah dikepung. Benarkah sudah dikepung? Benar saja, ternyata di sini rombongan Guru Tang telah dikepung oleh banyak siluman. Guru Tang di sini sedikit terkejut karena melihat pasukan siluman yang mulai mendekatinya. Guru Tang mengatakan, hai Yu Tao, apakah kau benar-benar tidak bisa bertarung? Yu Tao mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa bertarung. Putri Tulang mengatakan, apakah monster-monster ini berasal dari neraka? Monster itu pun langsung menarik pedangnya dari arah belakang.
dan menghunuskan pedangnya itu ke arah Guru Tang dan kawan-kawan. Siluman itu juga mengatakan kepada seluruh prajurit untuk menghabisi mereka semua. Benar saja, seluruh siluman yang ada di situ pun langsung menyerang Guru Tang dan yang lainnya. Dan kita pun akan dialihkan ke alam baka dulu nih Mang, di mana ini adalah aula peti mati gantung. Di sini Siti Garba mengatakan kepada Master Reinkarnasi atau yang kita sebut Mas Reng ya. Hai Mas Reng, membalikan reinkarnasi untuk mengganggu hidup dan mati. Tahukah Anda bahwa Anda adalah orang yang berdosa selama berabad-abad? Mas Reng mengatakan, saya membalikan reinkarnasi dan mengganggu hidup dan mati. Apa yang Anda bicarakan? Mas Reng juga mengatakan, mengapa Anda mengatakan bahwa saya membalikan reinkarnasi dan mengganggu hidup dan mati? Jiuquan mengatakan, bagaimana mungkin Mas Reng melakukan membalikan hukum dunia bawah seperti ini? Diam, sahut Mas Reng. Mas Reng juga menambahkan, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah saya. Dan di sini muncul karakter baru lagi, yaitu Raja Thailand 1. Anjir. Raja Thailand mengatakan, hai Jiuquan, apakah menurutmu Siti Garba telah memfitnah Mas Reng? Jiuquan mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Raja Thailand mengatakan, orang suci itu memiliki masalah dan Siti Garba tidak mungkin bersalah. Dan di sini semua tulisan mengatakan bahwa Siti Garba tidak bersalah. Hingga yang lain pun mengatakan bahwa Siti Garba tidak mungkin bersalah. Dan Siti Garba mengatakan kepada Mas Reng agar menyerahkan harta reinkarnasi padanya. Raja Thailand mengatakan, hai Mas Reng, apakah Anda berani melawan? Saat Mas Reng mengangkat tangannya ke atas terlihat seperti mengeluarkan petir. Jiuquan mengatakan agar jangan melakukan hal yang bodoh. Dan di sini Mas Reng pun langsung menggebrak bumi dan mengatakan harta reinkarnasi. Dan buku-buku itu pun muncul, ribuan buku menjadi satu. Siti Garba mengatakan, hai Mas Reng, sekarang bukalah halaman ketiga dari cermin reinkarnasi. Mas Reng mengatakan bahwa tidak ada nama Raja Kera di halaman ini. Siti Garba mengatakan halaman 10, halaman 13, halaman 4, halaman 6. Apa yang diwakili oleh setiap halaman yang saya katakan? Mas Reng mengatakan setiap halaman memiliki nama yang menghilang. Siti Garba mengatakan tidak peduli kehidupan seperti apa, ada hari kematian. Setinggi dewa surga yang agung dan serendah makhluk hidup di dunia, nama mereka harus muncul di cermin harta karun reinkarnasi. Bukankah begitu? Siti Garba juga mengatakan jika namanya hilang, orang yang meninggal tidak akan bisa bereinkarnasi atau bahkan terlahir kembali setelah kematian dengan tubuh yang rusak. Dan mereka akan menjadi monster yang bukan milik surga, manusia atau dunia bawah. Apa yang dimaksud dengan reinkarnasi? Mas Reng mengatakan penyebab dari kehidupan lampau. Buah dari kehidupan ini, berbuat baik akan mendapatkan pahala dan berbuat jahat akan mendapatkan hukuman. Siti Garba mengatakan jika Anda membalikan reinkarnasi dan mengajarkan hidup dan mati, bagaimana sebab dan akibat dapat dipraktikkan dan bagaimana kebaikan dan kejahatan dapat diwujudkan. Jiuquan mengatakan nama yang hilang di cermin harta karun reinkarnasi belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir ada cerita dalam di tengah, mohon diperiksa kembali. Siti Garba mengatakan tentu saja saya akan melakukan ini. Tetapi Mas Reng juga yang harus disalahkan. 10 kuil, hukuman macam apa yang harus saya lakukan untuk Mas Reng? Dan di sini ada yang mengatakan tolong tunjukkan juga Raja Zizang. Siti Garba mengatakan membalikan reinkarnasi dan mengganggu hidup dan mati adalah hal keji di dunia bawah. Hai Tuan Mas Reng, saya mengambil 2 jiwa dari 3 jiwa Anda. Dapatkah Anda diyakinkan? Jiuquan mengatakan ambil yang kedua dari ketiganya. Bukankah Mas Reng menyia-nyiakan kebutuhan? Siti Garba mengatakan, hai 10 kuil, apakah Anda keberatan? 10 kuil mengatakan, ya, saya keberatan. Dan kita langsung gas aja ke chapter 38 nih Mang. Di chapter 38 ini kita akan dialihkan ke bulan sabit musim semi, di mana di sana ada Gautama, Guan Yin, Taisang Laojun dan Roh Darah Bumi. Roh Darah Bumi mengatakan, apakah semua orang tahu mengapa saya disebut Roh Darah Bumi?
Gautama dan Guanyin di sini hanya terdiam. Roh darah bumi mengatakan, "Hai Taisang Lojun, Anda dan saya telah berteman baik selama ratusan tahun. Ayolah katakan." Guanyin mengatakan, "Roh darah bumi dan Taisang Lojun telah berteman selama ratusan tahun." Taisang Lojun mengatakan, "Dia itu lahir di bumi, jadi dinamai bumi. Adapun kata darah dan roh, menurutnya itu adalah darahnya sendiri untuk membangkitkan spiritualitas semua makhluk hidup dan menyelamatkan semua jiwa." Gautama mengartikan arti di balik nama itu hanyalah angan-angan Anda. Taisang Lojun mengatakan juga umum di dunia ini bahwa nama tidak sesuai dengan kebenaran. Roh darah bumi mengatakan bahwa perkataan dari Taisang Lojun itu lebih meyakinkan. Taisang Lojun mengatakan, "Apa yang akan kamu katakan?" Roh darah bumi mengatakan nama terhormat adalah contoh yang baik. "Dasar penipu," sahut Taisang Lojun dalam hati. Taisang Lojun juga mengatakan, "Apakah nama saya tidak sesuai dengan kebenaran? Itu akan dinilai oleh semua makhluk hidup untuk generasi yang akan datang. Mari, ceritakan kisah Anda segera mungkin." Roh darah bumi mengatakan, "Masih ada waktu sebelum tengah hari. Hai Taisang Lojun, mengapa Anda terburu-buru?" Taisang Lojun pun di sini sudah mulai geram. Roh darah bumi mengatakan, "Anda menginginkan saya bercerita hanya untuk menunggu siang. Saat itulah Yang Hou dan Yingqiku berada pada titik terlemahnya, dan itu juga saat terbaik bagimu untuk membunuhku dengan satu pukulan." Taisang Lojun mengatakan, "Omong kosong macam apa yang kamu katakan? Jangan bicara omong kosong. Hari sudah sedikit panas. Di mata Anda, saya adalah orang yang lelah dan tidak bermoral." Roh darah bumi mengatakan, "Memang benar begitu kan?" Sedangkan Taisang Lojun di sini sudah keringatan karena kepanasan. Roh darah bumi menambahkan, "Dalam pertempuran kalah itu, Anda telah mempersiapkan sebuah rencana yang sangat matang dan itu tersimpan rapat di dalam hati Anda." Taisang Lojun mengatakan, "Saya akan menggunakan metode apapun selama saya bisa mengusir iblis dan membela Tao. Bahkan jika saya dicemooh oleh ribuan orang, saya tidak akan menyesalinya." Roh darah bumi mengatakan, "Jadi kamu juga menggunakan cara sembarangan seperti ini saat itu?" Di sini Guanyin dan Gautama hanya terdiam dan membisu karena tidak mengerti apa yang dikatakan oleh dua dedengkot ini. Sedangkan Taisang Lojun di sini terlihat sudah sangat berkeringat kepalanya, dan tiba-tiba Taisang Lojun di sini mengulurkan tangannya ke arah atas dan mengeluarkan jurusnya, yaitu rantai moral. Dan itu hanya ilusi yang akan terjadi dilihat dengan mata merah dari roh darah bumi. Yang sebenarnya terjadi adalah di sini Taisang Lojun masih menggunakan kipasnya karena terlihat panas. Tapi halusinasi yang digunakan itu akan segera terjadi. Apa yang kita lihat barusan adalah kemampuan unik dari roh darah bumi. Mata merah dan 4 pupil, kemampuan semacam ini dapat melihat dengan mudah apa yang akan musuh lakukan sehingga bisa mengidentifikasinya. Roh darah bumi mengatakan, "Mengapa Anda akan menyerang sebelum tengah hari?" Dan di sini Taisang Lojun pun langsung menyerang roh darah bumi dan mengikat roh darah bumi dengan rantai moralnya. Roh darah bumi mengatakan, "Dasar benar-benar tidak sabaran." Taisang Lojun mengatakan, "Guanyin, Gautama, cepat serang." Tanpa berlama-lama, Guanyin dan Gautama pun langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu pukulan 1000 tangan. Dan Gautama mengeluarkan pukulan segel emas Buddha. Dan terlihat di sini Taisang Lojun sangat senang karena dirinya merasa sudah berhasil. Tapi tiba-tiba Gautama dan Guanyin pun di sini terkejut karena tangannya masuk ke dalam Pluto hitam milik roh darah bumi. Roh darah bumi juga mengatakan, "Terima kasih Dewa Besar atas bantuanmu. Rasakan ini." Bam! Rantai moral pun bisa dilepaskan dengan mudah oleh roh darah bumi. Sedangkan Guanyin dan Gautama terpental karena serangan roh darah bumi yang sangat keras. Di sini Taisang Lojun sangat terkejut karena roh darah bumi bisa lepas dari rantai moralnya. Dan roh darah bumi juga tidak segan untuk memukul Taisang Lojun. Sehingga Taisang Lojun pun tembus dipukul oleh roh darah bumi. Taisang Lojun mengatakan bahwa pukulannya sangat sakit sehingga menembus tubuhnya. Pukulan ini sama seperti yang dilakukan oleh Yuan Shi Tianzun kepada Lingbao Tianzun. Apakah ini karma? Dan kita pun akan dialihkan ke jalur monster dulu nih Mang. Anjir, padahal di sana lagi seru-serunya Mang ya. Tapi ya mau gimana lagi Mang, saya ngikutin manhwanya ya.
Saat ini, Guru Tang dan kawan-kawan sedang diserang oleh kelompok siluman yang mengerikan. Yu Tao di sini mencoba untuk lari, tapi Yu Tao dihadang oleh siluman yang sangat ganas. Yu Tao mengatakan, "Maaf, saya pergi ke arah yang salah." Yu Tao pun berbalik arah dan berlari ke arah yang lain. Sedangkan dari arah yang lainnya juga, Yu Tao pun sudah dihampiri oleh siluman lainnya. Tapi di sini Yu Tao bisa menggocek siluman itu dengan gocekan Cristiano Ronaldo. Hingga Yu Tao pun lepas dari siluman itu. Ketua siluman itu juga mengatakan, "Kurang ajar. Beraninya mengatakan bahwa kami adalah monster." Ketua siluman itu juga mengatakan kepada yang lainnya, "Wahai saudara dari klan XU, segera bunuhlah mereka untukku." Guru Tang mengatakan mereka dari ras yang sama. Bagaimana mereka bisa menyerang kita di sini? Putri Tengkorak mengatakan, "Guru Tang, jangan buang waktu. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu." Di sini, Baisi berteriak, "Hai tulang putih, jalan utama telah aku buka." Baisi sudah mengunci mereka dengan jaring laba-labanya, dan Putri Tulang Putih pun langsung mengeluarkan jurusnya, energi mayat untuk berkumpul, dan Tulang Putih langsung menggebrakkan tanah dengan tangannya. Srepet! Putri Tulang Putih mengatakan bahwa jurusnya adalah sisa Huang Quan. Dan seluruh siluman itu pun langsung tertusuk oleh tulang-tulang tengkorak putih. Putri Tulang mengatakan monster ini bukanlah seperti monster biasa. Dan Baisi pun berpikir demikian. Sedangkan Guru Tang di sini langsung mengeluarkan jurus pukulan 1000 bayangan. Duak, 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 duak. Hingga para monster itu pun jatuh tak berdaya. Dan Guru Tang menantang pemimpin siluman itu untuk turun menghadapinya. Guru Tang juga langsung memukul binatang siluman yang ditungganginya dengan pukulan 1000 bayangan Guru Tang. Sedangkan Putri Tulang langsung melompat dan mencakar pemimpin itu. Putri Tulang mengatakan bahwa jurusnya itu adalah cakar tuling peming. Guru Tang berteriak kepada pasukan itu bahwa pemimpinnya sudah mati. Putri Tulang mengatakan mereka tak kenal takut. Salah satu prajurit siluman itu mengatakan bahwa klan Su itu abadi dan patriark atau pemimpinnya tidak akan pernah mati. Benar saja, di sini patriark telah bangun. Patriark mengatakan jurus cakaran sepele seperti itu tidak akan bisa membunuh tubuh abadi kami sama sekali. Guru Tang yang mendengar perkataan patriark pun terkejut dan tidak percaya bahwa ada tubuh abadi. Dan di sini Putri Tulang juga terkejut karena patriark bisa bangkit dari kematiannya. Dan dia juga berpikir, apakah yang telah terjadi? Guru Tang mengatakan hidup dan mati harus teratur. Jika tidak, maka akan menjadi kebalikan dari reinkarnasi. Reinkarnasi adalah masalah dunia bawah dan tidak ada kehancuran selama ribuan tahun. Mengapa sekarang seperti ini? Mungkinkah sesuatu yang tidak biasa terjadi di dunia bawah? Dan Sisingji season 6 chapter 37 dan 38 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and